balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Shalom, apa kabar Anda hari ini teman-teman? Saya berdoa teman-teman, saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, kuat, walaupun di rumah tetap semangat, jangan keluar rumah, jauhkan COVID-19 dari kita dan keluarga kita tersayang. Hari ini saya akan bicara soal, ada yang melakukan wawancara dengan saya dan bertanya, apa sih yang mendorong Bapak untuk masuk dalam pelayanan? Apa sih yang dicari? Nah, pertanyaan seperti ini ketika Anda mulai tanyakan dari 10, 20, 100 orang, semua akan mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Dan jawaban yang paling klise adalah, aku ingin melayani Tuhan karena aku adalah hambanya, Tuhan memberikan talenta, bla 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 bla. Jadi motif semua orang berbeda. Ya jelas di antara motif-motif yang baik, pasti ada juga motif-motif yang tidak baik tujuannya. Ada yang terjun ke pelayanan. Kalau Anda tanya di NTT ke 10 anak kecil, apa cita-citamu? 8 akan menjawab pendeta. Mengapa? Karena di sana seorang pendeta itu mempunyai status yang berbeda. Dianggap orang yang sudah mapan, orang yang lebih wah lah, lebih eksklusif dibandingkan komunitasnya. Jadi jangan heran, sangat sedikit akan menjawab Anda dengan menjadi dokter, insinyur, profesor, atau rata-rata kan menjawab Anda pendeta. Dan juga tidak heran jika ada yang kakeknya pendeta, dia pendeta, sampai cucu, cicit semua jadi pendeta. Jadi semacam profesi turun-menurun, kayak warisan seperti itu. Maka saya sangat-sangat tidak suka, anti dengan gereja-gereja yang diwariskan. Karena gereja itu bukan untuk seseorang diwariskan, tapi gereja adalah untuk pertumbuhan jemaat yang baik. Ya, jadi bukan untuk diwariskan ke anak. Nah, balik ke pertanyaan, mengapa saya terjun ke pelayanan? Saya menjawab seperti ini. Saya terjun ke pelayanan bukan untuk mencari nama besar di situ. Itu yang pertama. Kedua, saya dan istri terjun ke dalam pelayanan juga bukan ingin dianggap orang lain hebat. Itu yang kedua. Ketiga adalah kita terjun ke pelayanan bukan karena kita punya resources yang berlebih-lebih untuk melakukan itu semua. Tidak. Ketika kita memulai pelayanan kami Joseph Ministry dengan skala yang sangat kecil, kita mulai dengan 2 orang, 3 orang, dan kita mulai melayani KKR kecil-kecilan, baik itu di penjara, kita mulai di gereja-gereja kecil. Sampai sekarang ministry kami sudah beranggotakan sekira-kira 36 orang dengan banyak macam-macam musisi segala macam. Dan kita sudah mengadakan konser besar-besaran di Soe dengan 5.000, 8.000 orang yang datang. Saat ini kita mengadakan pengobatan gratis, kita membangun gereja-gereja di pedalaman, kita memberikan anggur roti dan macam-macam. Dan itu semua berkembang. Berkembang karena kenapa? Karena Tuhan mengizinkannya untuk berkembang. Nah, balik ke pertanyaan, kenapa kami mau melayani? Karena ministry kami ini sebuah ministry yang tidak menerima donasi. Jadi semua biaya pelayanan adalah kita tanggung sendiri. Saya tanggung sendiri bersama istri. Sebenarnya kalau saya tanggung juga enggak ya. Itu uangnya Tuhan, bukan uangnya saya. Jadi tujuan kami melayani Tuhan adalah kami ingin membalas kebaikan Tuhan kepada kami selama ini. Tuhan itu baik sekali. Dan Anda tahu apa yang kami lakukan saat ini dikali 100 pun belum bisa membalas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan itu luar biasa. Ya, kami sering kali mengalami mukjizat-mukjizat yang kami tidak pikirkan.
Kami juga ketika kami masih pelayanan, kami masih mengontrak rumah, ada yang mencibir seperti ini. Waduh, rumah aja masih ngontrak kok sok pelayanan. Ada yang lain lagi, lu dapat apa sih tak? Setiap tahun waktu itu kita menghabiskan uang kira-kira 1-2 miliar, habisin 4-5 unit Innova, lu dapat apa tak? Dan bersyukurlah waktu itu saya tidak mundur, kita tetap maju. Dan sekali kita mau pelayanan, ketika kita kehabisan uang, Tuhan selalu menyediakannya tepat waktu. Dan sekarang setelah saya melihat ke belakang apa yang kami dapat peroleh dari Tuhan, juga bukan hal-hal yang harusnya kami banggakan, enggak. Itu semua pemberian Tuhan, bukan karena pintar hebatnya kita. Rumah, perusahaan, semua itu semua pemberian Tuhan. Jadi untuk apa saya melayani Tuhan? Saya tidak melayani Tuhan bukan karena saya merasa saya ini pelayannya, bukan. Saya melayani Tuhan karena saya merasa hidup saya ini berhutang budi yang sangat besar sama Tuhan. Besar sekali, tidak terbalaskan. Makanya apapun yang saya punya, jika Tuhan mau itu ambil untuk pelayanan, saya akan berikan. Kenapa? Karena saya tidak mampu membalasnya. Maka dengan nyawa pun gak bisa. Maka saya sangat tidak suka melihat orang manusia bermacam-macam, ada yang salah, ada yang hidupnya salah. Kalau hidupnya salah jalan masih bisa diperbaiki, ya. Tapi ketika Tuhan bicara soal hikmat, Tuhan bicara soal akal budi. Nah, orang yang bisa mengerti akan balas budi adalah orang yang mempunyai hikmat. Dan orang-orang seperti itu yang layak melayani Tuhan. Namun saya ketemu orang beberapa pelayanan apa-apa nama Tuhan, ya. Pokoknya hidupnya katanya untuk memberkati kota-kota segala macam. Tapi saya mengenal mereka dengan baik, sering saya bantu, ya. Nah, akhirnya apa? Tidak bisa berbalas budi. Orang seperti ini saya bingung. Apa yang ia layani ketika orang yang baik dengan dia saja dia tidak bisa berbalas budi? Apalagi sama Tuhan yang gak kelihatan, ya. Maka orang seperti ini, dan dulunya pernah ikut bergabung di ministry kami, worship leader kami, saya keluarkan. Kenapa? Karena orang yang tidak bisa berbalas budi adalah orang yang tidak punya hikmat. Dan ketika ia tidak punya hikmat, ia tidak mungkin bisa melayani Tuhan. Jadi bukan Tuhan yang ia layani, bukan. Karena maka itu Tuhan bilang, mintalah hikmat langsung kepada Tuhan. Jangan minta hikmat dengan manusia. Manusia tidak bisa memberimu hikmat. Manusia bisa memberimu pelajaran, pengalaman, edukasi. Tapi manusia tidak bisa memberimu hikmat. Untuk itu satu-satunya yang kau bisa minta adalah hikmat dari Tuhan. Itulah kenapa saya bilang, ketika saya mulai mengerti sifat-sifat manusia, ya, kita baik, balasnya tidak baik, ya. Orang bilang saya marah, saya dendam. Oh enggak, saya tidak dendam. Saya tidak dendam, saya tidak marah, ya. Biarkan saja, ya. Jadi, tapi saya juga mengikuti apa kata Tuhan. Pergaulan buruk bisa menjadi kita buruk. Jadi saya tetap ampuni, saya tetap maafkan. Tapi saya sudah tidak mau dekat-dekat. Saya sudah tidak mau bermain bersama. Jadi Anda harus paham, ya, bahwa pengaruh yang buruk itu harus Anda jauhi. Bukan Anda musuhi orangnya, tapi ya kurangilah pergaulannya. Kenapa? Selama orangnya masih seperti itu akan jadi pengaruh yang buruk untuk Anda, ya. Jadi ya, itulah motif utama kami dalam pelayanan. Ya, jadi sekali kita mau pelayanan, kita mengucap syukur sama Tuhan. Ya, walaupun kadang sampai berat sekali perjuangannya, kita kumpulkan uangnya juga dengan susah payah. Tapi ketika kita melayani Tuhan, ada sukacita di sana, ada kelegaan,
Dan akhir dari pelayanan itu Tuhan selalu memberikan lagi proyek-proyek baru untuk kita kerjakan. Kenapa? Karena kita ini orang-orang yang berhutang kepada Tuhan, berhutang segalanya, sampai ke nyawa kita berhutang. Ya. Makanya jadilah ketika Anda benar-benar menjadi anak Tuhan, pesan saya cuma satu, ingat, Anda harus mengerti balas budi. Anda harus tahu orang yang baik dengan Anda. Janganlah Anda menjahati orang yang baik kepada Anda. Ya, kalau jika Anda tidak bisa berbalas budi kepada manusia, mustahil Anda bisa membalas budi sama Tuhan. Dan jika Anda masuk dalam pelayanan, ingat, Anda melayani Tuhan, bukan melayani diri Anda sendiri. Dan ingat, kebaikan Tuhan dalam hidupmu, itulah kenapa Anda di pelayanan. Bukan untuk mencari nama, kehormatan, apalagi uang. Banyak yang salah motifnya saat ini masuk pelayanan. Ya. Ada banyak sekali yang salah. Makanya hari ini saya menjelaskan kepada Anda kenapa saya masuk pelayanan. Dan satu hari jika Anda punya kesempatan bergabung dengan saya dalam misi kami, masuk ke daerah-daerah, ke hutan-hutan untuk melayani orang yang tidak terlayani, orang-orang yang tidak tersentuh, maka Anda harus menghilangkan semua yang Anda bawa. Anda harus hilangkan ego Anda, harga diri, nama besar, profesi. Kenapa? Ketika Anda melayani seperti seseorang yang berhutang budi nyawa kepada Tuhan. Di situ Anda akan melakukan segala sesuatu yang tidak pernah Anda pikirkan. Anda melakukan segala sesuatu dengan ceria, dengan sukacita, dengan enteng. Itulah tujuannya pelayanan. Jika Anda sudah masuk pelayanan dan merasa berat hati, beban, tinggalkan. Berarti Anda berada di tempat yang salah atau motif Anda salah. Begitu saja dari saya hari ini. Salam kuat, salam Joseph Ministry. Keep safe, keep healthy, stay at home.